Halo teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan pengumpulan data PRA atau Participatory Rural Appraisal secara langsung di lapangan pada komunitas agribisnis. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengenal apa itu PRA dan berbagai tekniknya, sekarang kita akan masuk ke tahap penerapannya. Jadi, bagaimana cara kita mendapatkan informasi langsung dari masyarakat, bagaimana cara mengetahui potensi yang mereka miliki, dan bagaimana cara menemukan masalah yang benar-benar mereka hadapi. Nah, semua itu akan dilakukan melalui kegiatan PRA lapangan. Sebelum turun ke lapangan, kita perlu mengetahui dan memahami dulu konsep dasar PRA. PRA adalah pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengumpulan informasi. Jadi, masyarakat bukan hanya menjadi objek yang dihamati, tetapi menjadi pihak yang ikut menjelaskan kondisi mereka sendiri. Tujuan utama PRA lapangan adalah untuk mengetahui potensi, permasalahan, serta kebutuhan masyarakat sehingga program pemberdayaan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kondisi mereka. Misalnya, ketika kita ingin membuat program untuk petani, kita tidak cukup hanya melihat jumlah produksi saja, tetapi juga perlu mengetahui kendala yang mereka alami sehari-hari. Pelaksanaan PRA lapangan dilakukan melalui berbagai tahapan. Tahap pertama adalah persiapan. Pada tahap ini, kita menentukan lokasi, komunitas sasaran, serta menyiapkan instrumen yang akan digunakan. Setelah itu, masuk ke tahap kunjungan lapangan. Di tahap ini, kita melakukan observasi, wawancara, dan pemetaan bersama masyarakat. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah mengolah data untuk menentukan potensi dan masalah utama yang ada di komunitas tersebut. Dalam PRA lapangan, terdapat beberapa teknik utama yang digunakan. Teknik pertama adalah observasi lapangan. Melalui observasi, kita melihat langsung kondisi wilayah dan aktivitas masyarakat. Teknik kedua adalah wawancara partisipatif. Teknik ini digunakan untuk menggali pengalaman, pendapat, serta permasalahan dari masyarakat. Teknik ketiga adalah pemetaan sosial, yaitu menggambarkan kondisi komunitas berdasarkan informasi yang diberikan masyarakat. Ketiga teknik ini saling melengkapi agar data yang diperoleh lebih lengkap. Saat melakukan PRA, observasi menjadi salah satu tahap penting, karena melalui observasi kita bisa melihat kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Misalnya dalam komunitas agribisnis, kita dapat melihat kondisi lahan, sarana produksi, teknologi yang digunakan, sampai bagaimana proses pemasaran dilakukan. Selain pengamatan, dokumentasi juga sangat penting. Dokumentasi seperti foto kegiatan, catatan lapangan, dan lokasi pengamatan menjadi bukti bahwa kegiatan PRA benar-benar dilakukan. Data dokumentasi ini nanti akan mendukung penyusunan laporan PRA. Selain melihat kondisi lapangan, kita juga perlu mendengarkan langsung cerita dari masyarakat. Caranya adalah melalui wawancara partisipatif. Dalam wawancara ini kita dapat berdiskusi dengan petani, tokoh masyarakat, kelompok tani, atau pelaku usaha agribisnis. Informasi yang ingin kita gali misalnya bagaimana kegiatan usaha mereka, apa kendala yang mereka alami, apa kebutuhan yang mereka harapkan. Dengan mendengarkan masyarakat secara langsung, kita dapat memahami masalah dari sudut pandang mereka. Setelah melakukan observasi dan wawancara, kita akan memperoleh beberapa data penting. Pertama adalah profil komunitas. Data ini berisi informasi mengenai siapa masyarakat yang terlibat, bagaimana aktivitas mereka, dan bagaimana struktur kelompoknya. Kedua adalah peta sosial. Peta sosial membantu kita mengetahui sumber daya, lokasi kegiatan, serta pihak-pihak yang berperan dalam komunitas. Ketiga adalah kalender musim, yang menunjukkan perubahan aktivitas masyarakat berdasarkan waktu. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis masalah. Dalam PRA, kita tidak hanya mencari tahu apa masalahnya, tetapi juga mencari tahu penyebab dan dampaknya. Contohnya, masalahnya adalah harga produk rendah. Penyebabnya bisa karena akses pasar terbatas atau ketergantungan terhadap tengkulak. Dampaknya adalah pendapatan petani menjadi menurun. Dengan mengetahui hubungan antara masalah, penyebab, dan dampaknya, kita dapat menentukan solusi yang lebih tepat. Saat melakukan PRA, ada hal penting yang tidak boleh dilupakan, yaitu etika. Kita harus menghargai masyarakat sebagai mitra, bukan hanya sebagai sumber data. Sebelum mengambil informasi atau dokumentasi, kita perlu meminta izin terlebih dahulu. Selain itu, informasi pribadi responden juga harus dijaga. Setelah kegiatan selesai, seluruh hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan analisis masalah disusun menjadi laporan PRA. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa PRA lapangan merupakan proses penting dalam pemberdayaan masyarakat karena membantu kita memahami kondisi nyata komunitas. Melalui observasi, wawancara partisipatif, pemetaan sosial, kalender musim, dan analisis masalah, kita dapat mengetahui potensi sekaligus kendala yang dimiliki masyarakat. Data tersebut kemudian menjadi dasar untuk membuat program pemberdayaan yang lebih sesuai, lebih efektif, dan lebih berkelanjutan. Karena pada dasarnya, pemberdayaan yang baik bukan hanya memberikan solusi, tetapi memahami masyarakat dan membangun solusi bersama masyarakat.